yang banyak dimintai nasihat oleh berbagai kalangan, termasuk Jahdar. Karena mendengar kearifan dan kebijaksanaan sang Arifilah namanya Ibrahim bin Adham, maka Jahdar menemui sang Arifilah untuk mendapatkan nasihat bagaimana caranya dia ingin kembali jalan yang lurus dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini dilakukannya. Maka bertemulah Jahdar dengan Ibrahim bin Adham, dan ketika itu setelah bertemu, Jahdar meminta nasihat. Wahai Syekh, saya ingin bertobat, saya ingin meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini saya lakukan. Tapi sejauh ini saya selalu gagal, selalu ada saja yang menghalangi saya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang saya lakukan. Dan dari Ibrahim bin Adham, dengan kebijaksanaannya, dengan kearifannya, beliau mengatakan, wahai Jahdar, kamu boleh melakukan kemaksiatan apapun, asal kamu bisa meninggalkan 5 syarat ini, melaksanakan 5 syarat ini. Maka Jahdar sangat penasaran, syarat apa saja yang harus dilakukannya sehingga dia bisa melaksanakan kemaksiatannya. Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa kamu boleh berlaku maksiat seperti apapun, tapi kamu jangan makan rezeki dari Allah. Jahdar terkejut dengan syarat yang pertama ini. Wahai Tuan, bagaimana mungkin saya tidak makan rezeki dari Allah, sementara saya tahu bahwa tidak ada sebutir nasi pun yang bukan rezeki dari Allah. Semua yang rezeki yang saya makan pasti dari Allah. Jadi saya tidak mungkin memenuhi syarat itu. Sang Syekh mengatakan, lalu bagaimana mungkin engkau yang sudah mengetahui bahwa tidak ada rezeki yang engkau makan kecuali dari Allah, tapi kamu mau masih berbuat maksiat kepada Allah? Akhirnya si Jahdar mengakui, benar, saya tidak bisa melaksanakan itu karena saya yakin bahwa rezeki yang saya makan semuanya dari Allah. Tapi seandainya saya menyadari itu dan saya masih ingin bermaksiat, apakah ada syarat lain? Syarat lainnya, kata Ibrahim bin Adham, kamu boleh bermaksiat dan masih boleh makan rezeki dari Allah, tapi kamu tidak boleh tinggal di bumi Allah. Jahdar tambah terkejut lagi nih. Wahai Tuan, bagaimana mungkin saya tinggal di luar bumi Allah sementara tidak ada bumi lain selain yang Allah yang saya pijak ini, semuanya milik Allah. Jadi kalau saya tidak boleh berpijak di bumi Allah, bumi mana lagi yang saya harus pijak? Wahai Jahdar, kamu sudah tahu bahwa kamu makan rezeki dari Allah, kamu sudah tahu bahwa kamu tidak mungkin menemukan bumi lain selain bumi Allah. Masihkah engkau ingin bermaksiat kepada Allah? Jahdar termenung. Masih ada keinginan saya untuk berbuat maksiat meskipun saya tahu bahwa rezeki yang saya makan semuanya dari Allah, meskipun saya menyadari bahwa bumi yang saya pijak adalah bumi Allah, tidak ada bumi lain selain Allah. Baik kalau begitu. Kalau kamu sudah sadar bahwa rezeki yang kamu makan adalah dari Allah, kemudian engkau tidak bisa menemukan bumi lain selain bumi Allah, tapi engkau masih ingin berbuat maksiat, silakan berbuat maksiat, tapi cari tempat yang tidak terlihat dari Allah. Jahdar kembali terkejut. Wahai Tuan, bagaimana mungkin saya menemukan tempat untuk bersembunyi dari penglihatan Allah, sementara saya tahu bahwa Allah Maha melihat segalanya. Jahdar, sudah 3 hal yang engkau tahu, engkau sadari bahwa engkau tidak makan rezeki dari Allah, bertempat tinggal di bumi Allah, dan engkau tahu bahwa tidak ada tempat yang mungkin luput dari penglihatan Allah. Apakah engkau masih ingin bermaksiat kepada Allah?
wahai Syekh, wahai Tuan, tolong berikan saya 2 nasihat lagi agar saya benar-benar mantap untuk meninggalkan kemaksiatan yang selama ini saya lakukan. Baik, kalau kamu tahu bahwa rezeki yang kau makan dari Allah, bumi yang kau pijak adalah bumi Allah, dan tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah, tapi kamu masih ingin bermaksiat, maka tolaklah malaikat maut ketika datang mengambil nyawamu. Jahdar pucat pasi. Wahai Tuan, bagaimana mungkin saya menolak kedatangan malaikat maut sementara saya tahu tidak ada satu makhluk pun yang bisa menunda kedatangan malaikat maut yang menjemput ajal. Jahdar, engkau benar. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menunda kematiannya barang 1 detik pun. Ketika saatnya tiba, maka pasti akan datang malaikat maut menjemputnya. Masihkah engkau ingin bermaksiat? Wahai Tuan, saya sadar. Tolong satu lagi, nasihati saya agar saya benar-benar meninggalkan kemaksiatan saya. Jika engkau sudah tahu bahwa engkau makan rezeki Allah, tidak bertempat tinggal di bumi Allah, kemudian tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah, dan engkau tidak mungkin menolak kedatangan malaikat maut, dan engkau masih ingin bermaksiat, maka kelak di akhirat tolaklah kedatangan malaikat Jabaniyah yang akan menyeretmu atau mengadilimu di akhirat kelak dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mempertanyakan amaliyah yang selama ini kau lakukan. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin saya melakukan itu? Akhirnya setelah 5 syarat tadi tidak mungkin dilakukan jahdar, bahwa dia tidak mungkin mencari rezeki lain, memakan makanan lain kecuali rezeki dari Allah, bahwa dia tidak mungkin mencari bumi lain selain bumi Allah, bahwa dia tidak mungkin menemukan tempat yang luput dari penglihatan Allah, bahwa dia tidak mungkin kemudian bisa menghindar dari malaikat maut, dan tidak mungkin juga menghalangi kedatangan malaikat Jabaniyah. Akhirnya dengan itu Jahdar sadar dan kemudian kembali ke jalan yang benar, dan di ujung cerita Jahdar kemudian menjadi pembela agama dan gugur sebagai syahid. Itu kisah yang sangat inspiratif. Nah, apa konteksnya dengan kehidupan kita sekarang? Jadi kita mungkin bukan seperti Jahdar yang penyamun. Bahkan kondisi strata sosial kita mungkin lebih baik. Ada yang kita sebagai pejabat, ada sebagai pimpinan, ada sebagai kemudian secara ekonomi kita mapan, kita pun kelihatannya sering ke taklim, sering ke masjid dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang atau bahkan banyak karakter yang tadi disebutkan oleh Jahdar itu masih bercokol di hati kita. Kita ini sebenarnya sudah tahu bahwa rezeki kita yang kita makan, yang kita minum itu adalah rezeki Allah. Tapi kadang kita seperti Jahdar, meskipun kita tahu bahwa itu rezeki Allah, tapi kita merasa itu rezeki kita, sehingga kemudian kita pelitnya minta ampun. Tidak boleh ada orang yang otak-atik rezeki kita, tidak boleh kemudian ada orang yang mau kita bagi karena itu semua rezeki kita. Padahal kita ngomongnya ini rezeki Allah, saya dapat rezeki dari Allah, gaji saya sekian dari Allah, kemudian pendapatan saya sekian dari Allah, kemudian keuntungan saya sekian dari Allah. Allahnya mantap, ngomong Allahnya mantap. Tapi sama seperti Jahdar, sebagian kita tidak inline dengan apa yang kita ucapkan. Kita ngomongnya rezeki dari Allah, tapi kita genggam sendiri, kita pelit untuk berbagi dengan orang lain, sehingga kemudian ya tadi, meskipun kita mengakui secara lisan bahwa rezeki itu dari Allah, kita kemudian justru berpaling, justru mengingkari bahwa rezeki itu dari Allah. Kita menganggap rezeki yang kita dapatkan, kita menganggap uang yang ada pada kita itu adalah hasil kerja kita, hasil dagang kita, hasil kepintaran kita, hasil kemudian keringat kita, jerih payah kita. Jadi Jahdar yang karakternya tadi sebenarnya ada juga dalam diri kita. Kita baru sekedar bisa
berkata bahwa rezeki dari Allah, tapi pada tataran aplikasi kita justru mengklaim bahwa rezeki itu adalah rezeki kita, bahwa uang itu adalah uang kita, bahwa harta itu adalah harta kita. Yang keduanya, Jahdar tidak mungkin menemukan bumi lain selain bumi yang dipijaknya sekarang. Tidak ada bumi lain selain bumi Allah. Kita pun sekarang seperti itu. Kita mengakui bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Bumi ini adalah dalam kekuasaan Allah. Tapi ketika kita berkata demikian, kita masih berlaku sombong di atas muka bumi. Kita petantang petenteng dengan kepintaran kita. Kita petantang petenteng dengan keilmuan kita. Kita gagah-gagahan dengan harta kita. Kita mendongakkan kepala, membusungkan dada, berjalan di atas bumi dengan angkuh dan sombong, seolah-olah bumi ini miliknya, seolah-olah bumi ini milik kita, seolah-olah orang lain itu numpang sehingga kita boleh berbuat apa saja di bumi ini. Bukankah itu sama seperti Jahdar yang tadi di awal saya ceritakan? Jadi kalau kita benar mengakui bahwa tidak ada bumi lain yang mungkin kita pijak selain bumi Allah, pasti kita tidak akan pernah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan membusungkan dada, dengan bangga-banggaan, karena kita tahu setiap jengkal tanah yang kita pijak, setiap jengkal tanah yang kita injak ini adalah bumi Allah. Jadi mana mungkin kita patut sombong kalau kemudian setiap langkah itu, setiap bumi yang kita pijak itu Allah tagih setiap jengkalnya seperti lahan parkir, berapa yang harus kita bayar. Lalu kenapa kita harus sombong berjalan di atas muka bumi seolah-olah kita ini sang pemilik bumi, seolah-olah kitalah yang berkuasa di muka bumi ini. Jadi itu karakter kedua yang dulu ditanyakan oleh Jahdar, sekarang masih dialami, bahkan dilakukan oleh sebagian kita. Kemudian yang ketiga tadi Jahdar menanyakan, suruh mencari tempat di bumi ini yang sekiranya untuk maksiat tidak terlihat oleh Allah. Nah, kita pun sekarang masih seperti itu. Kita mengakui bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui, tapi betapa banyak di antara kita yang kemudian tanda tangan untuk hal-hal yang merusak itu seolah-olah Allah tidak tahu. Betapa banyak kemudian uang rakyat yang dikorupsi seolah-olah Allah tidak tahu. Betapa banyak kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bukan saja hanya dirinya tapi juga merugikan orang lain, seolah-olah Allah tidak tahu. Betapa sering kita berkata bohong, betapa sering kita berkata dusta, betapa sering kita ngomongin orang lain seolah-olah Allah tidak tahu. Seolah-olah ketika di kiri kanan kita nggak ada orang, maka amanlah kita berbuat sesuka hati kita. Ketika kemudian di depan kita ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan dan tidak ada orang lain, seolah-olah Allah tidak melihat. Bukankah itu sama dengan apa yang dipertanyakan Jahdar seperti itu? Kemudian yang keempat tadi, sekiranya kamu ingin bermaksiat setelah 3 hal tadi, maka tolaklah kedatangan malaikat maut. Nah, sekarang ini betapa banyak orang yang kemudian seolah-olah menantang bahwa dia akan hidup selamanya. Bertingkah pola semaunya, seolah-olah dia yang bisa berkuasa, seolah-olah dia yang akan hidup selamanya, seolah-olah malaikat maut itu tidak akan bisa datang, seolah-olah kalaupun dia sakit dia bisa berobat dengan uangnya, seolah-olah kemudian karena dia bisa menjaga kesehatan maka penyakit tidak akan datang dan kematian tidak akan mendatangi, maka dia bertingkah pola semaunya, sekehendak hatinya. Dan itu pula yang kemudian sama seperti Jahdar tadi, yang terakhir seolah-olah kehidupan ini hanya di sini saja, tidak ada pertanggungjawaban yang kelak dimintakan. Jadi kalau kita berbuat berbuat maksiat apapun, kalau selesai ya udah selesai, tidak ada dimintakan pertanggungjawaban.
Nah, ini yang kemudian kita harus tapakuri, bahwa karakter yang tadi disimbolkan dengan jahdar tadi sebenarnya masih ada, menempel di sebagian kita. Dan di momen Ramadan ini adalah sebenarnya merupakan sebuah koreksi, introspeksi bagi kita. Adakah kemudian hal-hal tadi ketika kita sadar bahwa ketika kita sahur, ketika kita buka itu adalah rezeki dari Allah, maka kita pasti tidak akan lupa dengan mereka yang mungkin tidak tahu sahurnya dengan apa, mereka yang tidak tahu bukanya harus pakai apa. Ketika kita makan, kita tidak akan kemudian tertawa terbahak-bahak karena makanan kita enak, makanan kita mewah, makanan kita mahal. Kita akan kemudian teringat dengan sanak saudara kita, teringat dengan tetangga kita, teringat dengan mereka-mereka yang mungkin tidak tahu harus berbuka dan makan apa, atau bahkan sudah berapa hari tidak ketemu makanan dan minuman. Saya teringat kesan pertama saya ikut yang namanya buka puasa bersama. Jadi kami dulu di kampung itu tidak kenal yang namanya istilah buka puasa bersama. Suatu ketika pertama kali saya ke Jakarta, di kantor mengadakan acara buka puasa bersama. Di gudang, kami dibagi nasi kotak waktu itu, dan ketika saya baru membuka makanan, baru 1 atau 2 suap, di sebelah saya ada seorang bapak yang justru hanya minum dan menutup kembali kotak makanannya. Saya tanya, "Pak, kenapa nggak makan? Kenapa nggak buka?" "Saya nggak bisa, Mas." "Emang kenapa?" "Saya nggak tahu anak saya udah buka belum. Istri saya bukanya pakai apa." Dari situ uh, ternyata di antara kemeriahan kita, kebahagiaan kita berbuka bersama dengan menu yang mewah, dengan yang mahal, itu ada saudara-saudara kita yang jangankan makan yang mewah, untuk sekedar ketemu yang layak saja, makanan yang layak saja itu susah. Makanya dengan puasa, dengan saum ini kita diingatkan bahwa di situ ada rezeki orang lain yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita sadar bahwa satu butir nasi pun kita tidak pernah bisa membuatnya, satu tetes air pun kita tidak bisa membuatnya. Satu butir nasi, satu tetes air itu adalah rezeki dari Allah. Yang dengan kesadaran itu kita akan tergerak, empati kita akan muncul, simpati kita akan bangkit untuk menyisihkan bagian-bagian yang memang hak orang lain untuk kita berikan, untuk kita salurkan, karena kita bersyukur bahwa kita sudah dijadikan wasilah oleh Allah, dijadikan alat oleh Allah untuk berbagi kepada sesama kita. Kemudian juga tadi bahwa kita berpijak dan hidup di muka bumi ini, tidak ada satu jengkal tanah pun milik kita. Sertifikat rumah kita mungkin punya, sertifikat tanah mungkin kita punya, tapi itu hanya hak guna pakai. Itu hanya di atas kertas, karena secara hakikat tanah yang kita sebut sebagai milik kita, rumah yang kita sebut milik kita, itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus kita manfaatkan, yang harus kita kemudian jadikan ibroh bahwa rumah dan tanah yang kita pijak itu adalah milik Allah, yang dengan itu kita tidak akan semena-mena mengaku atau mengklaim bahwa ini rumah saya, ini tanah saya, orang lain tidak boleh gini. Dan kita tidak mungkin sombong ketika kita menyadari bahwa rumah kita, tanah kita itu titipan dari Allah. Kita hanya berhak untuk bersyukur, tapi tidak patut untuk sombong dengan apa tanah berapapun puluh hektar, berapa hektar pun tanah yang kita miliki, satu lembah pun yang kita miliki, atau bahkan satu gurun yang kita miliki, tidak patut kita membanggakannya, tidak patut kita menyombongkannya, karena itu semua tanah adalah milik Allah. Dan kita tidak layak kemudian berjalan di atas muka bumi ini dengan mendongakkan kepala, dengan membusungkan dada, karena kita tahu bahwa bumi yang kita pijak ini adalah milik Allah, bukan milik kita.
Kemudian kalau tadi tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan Allah, ya sekarang kita sedang dilatih nih. Kita punya kesempatan untuk minum atau makan di kamar sendirian tanpa orang yang tahu, kemudian kita keluar, kemudian kita tetap merasa seolah-olah kita sedang melaksanakan puasa. Kemudian kita juga bisa bersembunyi, bahkan anak istri kita pun mungkin tidak tahu kalau kita tidak puasa. Tapi karena kesadaran kita, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, tidak ada tempat yang kemudian luput dari pandangan Allah, kita kemudian menjaga saum kita. Even kita punya kesempatan untuk makan tanpa diketahui orang lain, even kita punya kesempatan untuk minum tanpa ada orang lain yang kemudian menegur kita tetap menahan diri karena kita tahu Allah maha mengawasi, bahwa tidak ada satu tempat pun yang luput dari penglihatan dan pengawasan Allah. Nah, yang keempat tadi, bahwa seberapapun kita hidup di dunia ini pasti ada batasnya, pasti ada akhirnya, pasti malaikat maut akan datang dimanapun tempatnya, dihalangi oleh apapun, mau di benteng yang paling tinggi, mau di dalam bunker yang paling dalam, mau dilindungi oleh tentara yang bersenjata lengkap melindungi kita, mau kita punya ilmu kebal, mau kita punya ilmu rawa rontek sekalipun, pada saatnya kita akan tetap mati, malaikat maut akan tetap mendatangi kita. Dan kesadaran itu ya kemudian yang menjadikan kita untuk tawadu, untuk kemudian tidak semena-mena, tidak mentang-mentang, tidak kemudian tidak kemudian kita seolah-olah kita bisa hidup selamanya sehingga kita membabi buta, kita rakus akan kekuasaan, kita rakus akan harta, kita tidak cukup dengan segala pemberian Allah sehingga kadang-kadang kita lupa dengan hak orang lain yang ada pada kita, atau bahkan hak orang lain yang kita serobot tanpa kita peduli apakah itu hak kita, apakah kemudian itu akan menyusahkan mereka, karena kita merasa bahwa kita akan hidup selamanya, bahwa kita butuh sedemikian banyak harta, sedemikian banyak kekayaan untuk kita nikmati di dalam hidup ini, padahal yang bisa kita nikmati adalah apa yang kita makan dan apa yang kita dermakan, apa yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan pasti di ujung kelak ketika kita dimintakan pertanggungjawaban, kita pun tidak akan bisa ngeles, istilahnya tidak akan bisa kemudian menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalau nanti di akhirat, tangan dan kaki kita lah yang akan bersaksi atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Mulut kita akan dikunci, kemudian seluruh anggota badan inilah yang kemudian akan bersaksi apa yang sudah kita lakukan. Ketika kesadaran-kesadaran itu timbul, maka insya Allah kita akan bertobat seperti tobatnya Jahdar yang menyadari kekeliruannya selama ini, yang menganggap bahwa rezekinya adalah rezeki dia, bahwa dia bisa berlaku semena-mena di muka bumi, bahwa dia bisa mencari perlindungan tempat yang aman di muka bumi, bahwa dia akan luput dari kematian, bahwa dia tidak akan diperintahkan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ketika kemudian menyadari kelima hal ini, maka kembali dia kemudian bertobat, benar-benar bertobat dan memperbaharui seluruh kehidupannya. Semoga sekali lagi, meskipun kita tidak seburuk Jahdar latar belakang kita dalam tanda kutip, kita justru memiliki modal yang lebih baik lah. Kita punya modal bahwa kita sudah tahu, sudah dapat ilmu, sudah mendapatkan pemahaman dan lain sebagainya, sehingga kemudian bagaimana kita tinggal mengaplikasikan kesadaran-kesadaran tadi, bahwa harta yang
bahwa rezeki yang kita miliki itu adalah dari Allah, bahwa bumi yang kita pijak itu bumi Allah, bahwa tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah, bahwa kita tidak mungkin luput dari malaikat maut, bahwa kita akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka dengan itu kita akan benar-benar bersungguh-sungguh, terutama untuk mengoptimalkan waktu Ramadan ini untuk benar-benar introspeksi diri, introspeksi ke dalam, untuk nanti kelak di penghujung Ramadan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang kembali kepada fitrah kita. Kita menjadi orang mutakin, kita menjadi orang yang uh, memiliki kesadaran yang lebih baik, lebih tinggi, dan dengan itu insya Allah kita akan menjalani kehidupan berikutnya dengan lebih baik, dan di penghujung kelak di akhir hayat kita bisa kembali menghadap Allah dengan tenang, dengan selamat. Dan itulah yang kita bisa ambil ibrah dari dan pelajaran dari kisah Jahdar ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk masuk di beranda ngobrol. Hanya saya mohon maaf belum bisa berimprovisasi bagaimana caranya berkomunikasi dengan teman pada saat live ini. Jadi mohon maaf kalau masih monolog, mohon maaf, bukan saya tidak mau bertukar pikiran, tapi nanti ada saatnya saya akan minta diajari oleh teman-teman yang lebih dulu tahu bagaimana caranya berkomunikasi via media sosial seperti ini. Salam sekali lagi, semoga sisa Ramadan ini sekitar 15 atau 16 hari ke depan kita bertambah terus pengetahuan kita, bertambah terus pemahaman kita, bertambah terus kesadaran kita, sehingga benar-benar kita menapaki tangga-tangga ketakwaan ini satu demi satu. Kemudian kita benar-benar menemukan setiap momen Ramadan ini untuk menambah kesadaran kita, menambah keimanan kita, dan insya Allah pada puncaknya kita akan kembali kepada fitrah kita. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.